Suku Huron sepenuhnya dimusnahkan karena para penjajah, sedangkan suku Apache tidak hanya selamat dari genosida oleh orang Amerika, tetapi bahkan berhasil menakuti mereka. Hari ini, Anda akan mengetahui suku-suku Indian mana yang masih ada hingga saat ini, bagaimana di Amerika Serikat modern orang-orang masih mengalami diskriminasi karena asal-usul mereka, serta mengapa sebagian penduduk asli tidak mampu bertahan dari penjajahan dan serangan orang Amerika. Selamat menonton! Penduduk asli Amerika Utara dan Selatan dikenal sebagai suku Indian. Kemiripan nama ini dengan orang India dari Asia bukanlah kebetulan, tetapi karena satu alasan sederhana. Christopher Columbus, orang yang menemukan Amerika, yakin bahwa ia telah tiba di India, bukan di benua baru. Ketika ia bertemu penduduk lokal, ia tidak menyadari bahwa ini adalah bangsa yang benar-benar berbeda. Gaya hidup dan adat istiadat mereka tampak mirip dengan yang ada di India. Itulah sebabnya ia menyebut mereka Indiana. Dan setelah semua orang sadar bahwa Columbus telah keliru, suku-suku lokal tetap disebut sebagai Indian. Konon sebelum penemuan benua Amerika, wilayah daratan dan kepulauan telah dihuni oleh bangsa Viking. Bukti keberadaan mereka ditemukan di Kanada, namun tidak mungkin kita bisa yakin 100% karena informasi yang pasti tidak akan pernah kita dapatkan. Namun, teori ini tetap menjadi salah satu yang paling populer. Dan bagaimana kehidupan penduduk asli Amerika sebelum masa penjajahan akan dibahas selanjutnya. Berdasarkan berbagai data, sebelum kedatangan bangsa Eropa, terdapat beberapa hingga puluhan juta penduduk asli yang mendiami benua Amerika. Suku-suku yang ada saat itu tergolong kurang berkembang, namun sangat banyak jumlahnya. Perbedaan utama antara satu suku dan lainnya terletak pada bahasa dan tradisi mereka, seperti cara berpakaian, adat istiadat, tingkat keramahan, dan apakah mereka hidup berpindah-pindah atau menetap. Suku yang menetap biasanya unggul dalam pertanian dan peternakan, sedangkan suku nomaden adalah pemburu dan peramu yang ulung. Selain itu, struktur sosial juga berbeda-beda. Beberapa suku menganut matriarkat, lainnya patriarkat, dan ada juga yang mulai menuju struktur masyarakat kelas dan politik. Dalam suku yang lebih maju, keputusan-keputusan kecil diambil berdasarkan konsensus bersama, melibatkan hampir seluruh anggota masyarakat. Untuk mengambil keputusan politik, mereka sering mengadakan debat dan diskusi hingga tercapai solusi terbaik. Agama orang Indian bersifat animistik, mereka percaya pada roh-roh dan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa. Pengobatan di kalangan suku sangat minim. Mereka mengandalkan penyembuhan tradisional yang cukup untuk mengatasi penyakit lokal, tetapi penyakit baru yang dibawa dari Eropa menyebabkan kematian massal, karena tubuh mereka tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit seperti itu. Sebelum penemuan Amerika, suku-suku lokal hidup damai. Meskipun kadang ada konflik antar suku, hal itu tidak pernah berujung pada perang besar atau genosida. Namun, masyarakat Eropa yang menyebut dirinya beradab justru hampir memusnahkan suku-suku lokal, dan bagaimana hal itu terjadi akan dijelaskan berikutnya. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan pulau-pulau di benua Amerika. Ia yakin telah sampai di India. Columbus melakukan 4 ekspedisi dan dalam setiap perjalanan, ia membawa beberapa penduduk asli sebagai tawanan, juga tanaman baru, emas, burung-burung, dan bulu eksotis. Ia bekerja untuk kepentingan kerajaan Spanyol. Namun, penjelajahan Columbus tidak banyak memperkaya kerajaan. Pada tahun 1498, penjelajah lain, Vasco da Gama, menemukan jalur laut sejati ke India dan menyebut Columbus sebagai penipu. Akhirnya, pada tahun 1500,
Columbus ditangkap di wilayah yang ia temukan sendiri dan dikirim kembali ke Spanyol. Namun, berkat bantuan para bangsawan kaya, Ratu membebaskannya. Pada tahun 1502, proses kolonisasi besar-besaran kepulauan Karibia dimulai. Tentu saja, penduduk lokal tidak senang dengan kehadiran penjajah baru yang mulai mengklaim tanah mereka. Konflik lokal pun pecah, seringkali menjadi perang berdarah. Dari sinilah ekspansi ke daratan Amerika dimulai, bersama semua kengerian yang menyertainya. Kehidupan orang Indian berubah drastis sejak kedatangan Columbus. Ia bahkan membawa orang sebagai budak dari ekspedisi pertamanya. Setelah lebih banyak kolonis datang, situasi penduduk lokal semakin memburuk. Eropa tidak pernah menganggap suku asli sebagai manusia sejati. Hal yang sama terjadi di Afrika. Koloni dibangun dengan tenaga kerja paksa dan perlakuan brutal terhadap penduduk lokal. Sejak tahun 1502, 10 tahun setelah penemuan benua, kolonisasi besar-besaran dimulai. Banyak penduduk asli yang terbunuh akibat konflik. Di Haiti, misalnya, sekitar 15.000 orang dibunuh hanya dalam beberapa tahun pertama kolonisasi, dan pada akhir abad ke-16, hampir seluruh penduduk asli pulau itu dimusnahkan. Untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, penjajah memindahkan Indian dari pulau lain ke Haiti. Dalam laporan resmi, pada tahun 1539, Francisco de Chaves menghancurkan kerajaan Caucasus dan membunuh 600 anak-anak. Ini merupakan salah satu pembantaian anak terbesar dalam sejarah. Orang Indian mencoba melawan, namun ini memicu konflik yang lebih mengerikan. Pada tahun 1598, sebagai balasan atas pembunuhan 11 tentara Spanyol, dilancarkan ekspedisi pemalasan yang membunuh sekitar 800 Indian. Semua laki-laki di atas usia 25 dipotong satu kakinya. Orang Spanyol bahkan menciptakan permainan kejam. Mereka bertaruh apakah bisa membelah tubuh penduduk asli dengan satu tebasan pedang. Mayat mereka kemudian diberikan ke anjing. Tahun 1637, kolonis Inggris menyerang sebuah desa Indian, membakar sekitar 600-700 orang hidup-hidup. Namun, selain genosida, penyakit yang dibawa penjajah juga menjadi masalah besar. Wabah, flu, cacar penyakit yang tidak pernah dikenal oleh orang asli. Jika orang Eropa telah memiliki kekebalan, maka suku asli Amerika meninggal massal karena penyakit yang di Eropa bahkan dianggap ringan. Kondisi ini semakin memburuk dengan berdirinya negara Amerika Serikat. Genosida suku Indian dimulai sejak masa kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tahun 1825, sebuah undang-undang diskriminatif disahkan, hanya kolonis yang memiliki hak atas tanah, sementara penduduk asli tidak diakui haknya. Hal ini memicu konflik berkepanjangan. Indian tidak punya banyak peluang menang karena As memiliki senjata api dan meriam, sedangkan mereka hanya punya panah dan senjata tajam. Tahun 1860, sekelompok pemilik tanah di California melakukan pembantaian massal terhadap penduduk asli, membunuh wanita dan lansia dengan kapak dan pisau, membunuh antara 60 hingga 200 orang. Tahun 1850, Amerika mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Indian yang secara resmi menetapkan ketidaksetaraan. Walau beberapa perlindungan hukum diberikan, faktanya, pemerintah membentuk pasukan khusus untuk menghadapi penduduk asli. Alih-alih mengurangi konflik, jumlah pemberontak malah meningkat. Setelah puluhan tahun genosida dan diskriminasi, sebagian suku Indian mulai beradaptasi, namun mereka harus kehilangan banyak tradisi dan identitas mereka. Kini, orang Indian tidak lagi hidup di desa-desa dan menggunakan panah. Mereka sudah hidup modern, punya smartphone, mobil, rekening bank, dan hidup seperti warga biasa. Namun, diskriminasi tetap ada.
1 dari 4 orang Indian hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya 36% pria bekerja penuh waktu. Tingkat pengangguran 80%. Dari mereka yang bekerja, 76% menerima upah minimum. Perempuan Indian mengalami pemerkosaan 3,5 kali lebih sering dari perempuan as lainnya. Mayoritas pelaku adalah dari ras lain. Seorang perempuan Indian bercerita bahwa seseorang pernah berkata padanya, "Kalau aku bertemu kamu 40 tahun lalu, aku akan memperkosa kamu tanpa dihukum." Tradisi dan budaya mereka pun masih sering ditekan. Banyak yang ditangkap polisi hanya karena ikut acara adat atau mengenakan pakaian tradisional. Bahkan beberapa suku tidak diakui secara hukum sebagai penduduk asli oleh pemerintah. Untuk melindungi budaya dan populasi, dibentuklah reservasi, wilayah khusus untuk suku Indian. Beberapa dibuat atas kesepakatan, namun banyak yang tidak dibentuk di tanah leluhur. Beberapa organisasi mencoba melestarikan budaya melalui acara adat, pameran pakaian, dan perayaan yang memperkenalkan budaya Indian ke masyarakat luas. Namun, usaha ini belum cukup untuk menghentikan diskriminasi. Beberapa suku musnah total, sedangkan yang lain berhasil bertahan. Contohnya, suku Cheyenne 2 kali menandatangani perjanjian damai dengan AS, namun tetap ditindas dan akhirnya berperang. Kini, tersisa kurang dari 2.000 orang. Suku Huron dikenal damai, vegetarian, tapi seluruh suku punah karena wabah pes dan misi Katolik Prancis. Suku Apache sangat militan, ahli perang gerilya, sering menyerang kolonis dan musuh. Bertahan hingga kini dengan populasi sekitar 100.000 orang. Suku Iroquois, paling maju secara budaya dan politik, menganut matriarkat, terlibat dalam perdagangan bulu dan konflik dengan Huron. Kini memiliki populasi lebih dari 100.000 orang, salah satu suku Indian terbesar. Itulah cerita suku-suku Indian Amerika yang musnah dan yang bertahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.